Selamat pagi anak-anak Ibu. Bagaimana kabarnya? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, bertemu lagi dengan saya Resinawati Hutagalung akan memaparkan materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 tentang cerita fantasi. Anak-anak Ibu, mungkin kalian pernah menonton cerita fiksi tentang Harry Potter, Negeri Sejuta Fantasi, dan Nataga Dragon. Nah, ini adalah salah satu contoh dari cerita fantasi. Apa sih cerita fantasi itu? Nah, cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri teks fantasi. Yang pertama, ada keajaiban, keanehan, kemisteriusan. Nah, di dalam cerita fantasi mengungkapkan hal-hal supranatural, kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata dan dimodifikasi dalam dunia nyata. Tema fantasi adalah magic, supranatural, atau futuristik. Dan yang kedua, memiliki ide cerita sederhana. Dalam cerita fantasi, ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayali yang diciptakan pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi adalah magic, supranatural, atau futuristik. Contoh, pertempuran Komodo dengan siluman serigala untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Petualangan di balik pohon kenari yang melemparkan tokoh ke zaman Belanda, zaman Jepang, kegelapan karena tumpukan meteor kehidupan saling cuek dalam dunia teknologi canggih pada 100 tahun mendatang. Nah, kemudian yang ketiga, menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Di dalam cerita fantasi, peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Misalnya, tokoh Nono bisa mengalami kejadian pada beberapa latar. Latar waktu bisa kita lihat contohnya sewaktu liburan di Wilgi, latar zaman Belanda, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, memiliki tokoh yang unik. Unik di sini maksudnya memiliki kesaktian. Dalam cerita fantasi, biasanya diberi watak dan ciri yang unik, yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian tertentu, tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh dapat ada pada setting waktu dan setting zaman yang berbeda. Bisa waktu lampau atau waktu yang akan datang.
atau futuristik. Dan yang kelima, bersifat fiksi atau mengarah ke fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi. Misalnya, latar cerita dan objek cerita Ugi Agustono diilhami hasil observasi penulis terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Tokoh dan latar difantasikan dari hasil observasi objek dan tempat nyata. Demikian juga, Joko Lelono memberi fantasi pada Fakta Kota Wingi, Zaman Belanda, Gunung Kelut. Nah, itu dia maksudnya bersifat fiksi, berarti dia di situ bukan yang benar-benar terjadi. Nah, kemudian, dan yang kelima, bahasa yang digunakan yaitu banyak menggunakan sinonim dan emosi yang kuat. Nah, di dalam teks deskripsi kita sudah pelajari apa itu sinonim dan emosi yang kuat ya anak ibu ya. Sinonim itu persamaan kata. Nah, berarti ada 6 ciri teks fantasi. Yang pertama, keajaiban, ide cerita sederhana, menggunakan latar, lintas waktu dan ruang, memiliki tokoh yang unik atau kesaktian, bersifat fiksi, dan menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat. Nah, demikian pemaparan atau penjelasan Ibu tentang pengertian dan ciri-ciri dari teks fantasi. Jadi, selanjutnya jenis-jenis cerita fantasi. Adapun jenis-jenis dari cerita fantasi, yaitu yang pertama, cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Nah, anak ibu, bisa kamu buka bukumu pada halaman 53. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata ada 2 kategori, seperti yang udah Ibu sebutkan tadi, yaitu fantasi total dan fantasi sebagian, atau disebut dengan fantasi irisan. Jadi, fantasi total ini berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita, semua tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya, cerita fantasi Nagata, seperti yang sudah ada dalam contoh, itu total fantasi penulis. Jadi, nama orang, objek, atau nama kota benar-benar rekaan pengarang, tidak ada di dalam dunia nyata. Baik itu nama kotanya, semuanya adalah fantasi si pengarang. Nah, kemudian, fantasi irisan. Apa itu fantasi irisan? Yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata, atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Nah, kemudian yang kedua, cerita fantasi sejaman dan cerita fantasi lintas waktu. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sejaman. Latar sejaman berarti latar yang digunakan pada satu masa, yaitu fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang, atau futuristik. Latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan 2 latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa kini dengan zaman prasejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang.
atau disebut juga dengan futuristik. Nah, jadi anak ibu, jenis cerita fantasi ada dua ya anak ibu, yaitu yang pertama tadi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata, yaitu cerita fantasi total dan fantasi irisan. Sedangkan berdasarkan latar cerita, fantasi dibedakan menjadi lintas waktu dan latar waktu sejaman. Itu dia jenis-jenis cerita fantasi. Nah, demikian pemaparan Ibu tentang pengertian dari teks cerita fantasi, ciri-ciri teks cerita fantasi, dan jenis-jenis cerita fantasi. Nah, anak Ibu yang akan menjadi tugasmu ada dua. Yang pertama, tuliskan dan jelaskan ciri-ciri teks fantasi. Kemudian, tuliskan 5 contoh cerita fantasi. Oke, demikian video pembelajaran kita. Semoga anak-anak Ibu bisa memahami dan mengerjakan tugasnya. Selamat belajar.